Tung so adong pe na ulo dohon alay ruhaku say marsihon. Tung so adong pe na ulo dohon dang ulo aw sumurut de. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan menjadi terangku. Informasi yang bebas kita baca dan terima melalui media dapat berpengaruh baik, tetapi dapat juga berpengaruh buruk. Misalnya berita tentang moral seorang pendeta yang bejat, jauh dari apa yang diajarkannya ketika dia berkhotbah contohnya. Ini bisa saja memengaruhi kita menjadi pesimis. Belum lagi kita mendengarkan ocehan dari orang lain yang menggeneralisasikan apa yang terjadi. Seorang yang berbuat, tetapi semua orang merasakan akibatnya. Seperti pepatah yang mengatakan, seorang yang makan cempedak, tetapi semua orang kena getahnya. Namun semua ini dapat juga kita pakai untuk menguatkan iman kita dan merasakan bagaimana Tuhan menolong kita menghadapi segala keadaan ini. Demikianlah yang dihadapi oleh Mika, kondisi kemerosotan akhlak. Pertama, orang benar sulit ditemukan. Begitu sulit menemukan orang benar sampai diumpamakan seperti sulitnya mencari buah saat musim panen sudah berlalu. Kebohongan dan tipu daya sudah menjadi gaya hidup. Orang yang memiliki integritas dan hati yang tulus hampir musnah. Kedua, kejahatan merajalela di mana-mana, bahkan diperparah karena hukum, penguasa, dan hakim bekerja sama untuk keuntungan pribadi. Ketiga, teman tidak lagi dapat dipercaya. Bahkan istri atau suami sendiri pun tidak bisa saling percaya lagi. Hubungan keluarga rusak, penuh kebencian dan permusuhan di antara anggota keluarga. Semua ini tidak membuat Mika menjadi ragu, tetapi justru beriman bahwa Allah akan menolong dan menjadi terang, menuntun umat yang dikasihinya keluar dari keadaan tersebut. Sahabat yang diberkati Tuhan, percayalah, serumit apapun keadaan sekarang, Allah selalu berkenan untuk menerangi kita. Dia mau menuntun kita keluar dari kemerosotan akhlak untuk hidup dalam keselamatan yang disediakannya bagi kita. Di tengah keadaan sulit, bahkan mungkin menyudutkan kita sendiri, apakah kita tetap memiliki pengharapan teguh akan Allah yang senantiasa menerangi kita? Berharaplah kepada Allah, sumber terang yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dia menuntun dan menolong kita selalu. Kiranya Tuhan selalu berada bersama dengan kita dan menerangi langkah kita, apapun yang harus kita hadapi. Serumit apapun keadaan yang harus kita jalani, tuduhan-tuduhan orang kepada kita jangan membuat kita menjadi lemah. Tetapi pakailah semua itu untuk merasakan terang Tuhan menolong kita untuk menentukan pilihan, untuk menentukan setiap perkataan, untuk menentukan setiap tindakan kita. Allah mengasihi kita, oleh karena itu Dia selalu menerangi langkah kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami senantiasa berada di dalam terang kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa menghadapi kehidupan ini di dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Dan dengan terang-Mu itu kami sanggup menentukan setiap pilihan kehidupan yang harus kami jalani. Pilihan apapun yang harus kami lakukan, kami pilih karena terang-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.